Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas final saya, statistika deskriptif. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu statistika deskriptif. Statistika merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, serta menganalisis data, dan berinterpretasi tentang data tersebut. Nah, statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan data statistika yang dimana dikategorikan dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan beserta contohnya. Nah, yang pertama data kualitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Nah, oleh karena itu data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Contohnya, orang Indonesia lebih tinggi daripada orang Jepang. Informasi yang diberi dari kalimat tersebut adalah informasi kualitatif karena menunjukkan kualitatif sesuatu yaitu tinggi badan. Nah, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Contohnya, tinggi rata-rata orang Indonesia adalah 165 cm. Lagi-lagi, kita mendapatkan informasi mengenai kuantitas atau ukuran terhadap suatu fenomena, yaitu tinggi badan. Contoh tersebut menunjukkan karakteristik dan kuantitatif yang selalu bisa diukur dengan angka. Yang ketiga, saya akan menjelaskan data yang berdasarkan tingkat pengukuran dikenal istilah data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama nominal. Nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan. Data bersifat membedakan. Angka-angka yang digunakan ini hanya sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk diperhitung secara matematis. Contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ordinal. Data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Nah, dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil, atau dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Nah, contohnya di sini dalam pengetahuan klien tentang COVID-19 yaitu 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Nah, untuk mempermudah dalam mengkategori peringkat dalam penelitian biasanya ditulis dalam presentasi. Yang selanjutnya itu interval. Skala ini menunjukkan jarak antar satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Dalam skala interval, hubungan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Nah, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan atau skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, pengukuran suhu badan dapat membeda variabel interval jika tiga buah objek A, B, dan C berturut-turut memberikan suhu dan dengan skala interval. Skala interval ini sudah benar-benar angka dan sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik. Yang terakhir, rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval. Yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nah, di sini nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Nah, pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Contohnya berat benda A adalah 60 kg, sedangkan berat benda B adalah 90 kg.
maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Contoh lainnya adalah umur, ada glukosa darah puasa, kadar oksigen, dan sebagainya. 4. Sini berdasarkan dispersi, data dikenal istilah mean, modus, media, rank, varian, dan standar deviasi. Jelaskan contohnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya masing-masing. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Yang kedua, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dan jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpul data, maka kita menggunakan modus. Nah, yang ketiga, median. Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah MIM. Dengan median MI, maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi sama dengan MI, dan 50% dari banyak data nilai yang paling rendah sama dengan MI. Nah, dalam mencari media dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka media MI adalah data yang terletak tepat di tengah. Yang selanjutnya yaitu range. Rentang atau range disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Selanjutnya varian. Varian adalah ukuran beberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variansinya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varians kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan mean dan satu sama lain. Sedangkan jika titik data sangat terbesar dari mean dan dari satu sama lain menunjukkan variasi yang tinggi, singkatnya variasi didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke mean. Yang selanjutnya data standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang menunjukkan beberapa besar variasi dari mean yang ada. Standar deviasi menunjukkan deviasi atau tipikal dari mean. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ukuran variabilitas yang populer karena mengembalikan ke unit ukuran asli dari kumpul data. Nomor 5 yaitu perhatikan data berikut. Nah, di sini ada beberapa data tabel yang menjelaskan data harga pangan dan produk pangan yang merupakan harga rata-rata bulanan. Dan di sini berdasarkan data-data tersebut, saya akan menghitung mean, modus, media, varian, dan standar deviasi. Dan buatlah diagram batang dan daun data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mean. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama data-data UBI. Nah, di sini mulai dari data Januari sampai data Januari sampai data Januari sampai data Desember. Di sini kita akan membagikan dengan jumlah data yaitu 12 data. Nah, setelah kita menjumlahkan nilai tersebut, muncullah nilai 6.541. Nah, di sini kita akan membagikan dengan nilai yang sama, yaitu nilai data yang berjumlah 12 data. Nah, muncullah nilai akhirnya, yaitu 5.045,083 per tahun. Nah, kita hitung lagi nilai beras. Nah, di sini mulai dari Januari lagi sampai Januari sampai Desember, kita hitung lagi kayak nilai tadi, yaitu nilai data yang 12 data. Setelah kita menjumlahkannya lagi, muncullah lagi nilainya di sini, yaitu 61.926. Di sini kita akan bagi lagi dengan nilai data, yaitu nilai data 12 ya, yang berjumlah 12 tadi. Nah, di sini akan muncul nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu 51.060,5 per tahun. Nah, selanjutnya nilai tepung. Begitulah nilai tepung tadi, sama saja kita menghitung nilai beras dan nilai ubi tadi. Nah, selanjutnya modus. Di sini modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, tadi saya akan menjelaskan nilai modus ini nilai yang sering muncul. Nah, dia sering muncul satu kali saja, dan di sini saya akan mengambilnya nilai yang paling tinggi.
Yang selanjutnya yaitu median. Median ini nilai tengah. Nah, di sini kita urutkan dari angka yang paling tinggi sampai angka yang paling akhir, angka yang paling bawah. Nah, di sini saya mengambil nilai tengahnya, yaitu 498 ditambah 4759 dibagi 2. Nah, di sini akan muncul hasilnya 9257. Nah, dibagi 2 lagi menjadi hasil 4628,5. Tentunya nilai beras sama saja dengan tadi. Di sini akan nilai hasilnya itu 5143,5. Sama, dan tepung juga termasuk juga cara seperti tadi. Nah, hitungnya tadi juga ambil nilai tengahnya lalu dibagi 2, dan setelah itu munculnya nilai lagi 9053 ini dibagi 2 lagi, maka hasil akhirnya 4526,5. Nah, selanjutnya varian. Di sini data mulai dari data 1 sampai data 12. Nah, dan disinilah hasil akhirnya. Jadi diketahui sigma XG nya sigma XI kuadrat sama dengan 319673853. Nah, maka hasilnya sigma XI pangkat 2 sama dengan 60541 pangkat 2 sama dengan 5665212 Nah, selanjutnya di bawahnya itu S pangkat 2. Nah, 12 dikali 31967 3853 dikurang 3665221681 dibagi 12 kali 11. Nah, di sini muncullah S pangkat 2 hasilnya 170087355 dibagi 132. Nah, muncullah hasilnya S pangkat 2 sama dengan 1294496 Nah, beras juga sama saja hasilnya, sama saja hitungannya seperti tadi. Nah, maka muncullah nilai-nilai tersendiri di sini hasilnya. Begitu juga dengan tepung. Begitu juga dengan tepung ini cara hitungnya seperti di atas tadi. Nilai akhirnya seperti ini. Cara hitungannya juga seperti tadi. Jadi selanjutnya itu standar deviasi. Nilai standar deviasi dapat langsung diperoleh dengan cara mengakar kuadratkan nilai varian. Nah, misalnya ubi S dalam akar 1294496,6 sama dengan S sama dengan hasilnya 1137,76. Begitu juga beras, begitu juga tepung. Nah, di sini ada beberapa diagram batangnya, grafik, ada gambar batang harga produk atau pangan. Nah, di garis biru ini terdapat ubi. Nah, di garis birunya satu lagi terdapat beras, dan di garis abunya ini setengah biru lah ini terdapat tepung. Nah, misalnya itu diagram daun. Grafik daun harga produk ini seperti ini. Nah, seperti ini garisnya, grafiknya, grafik tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.